Shalom, perkenalkan nama saya Lorince Mariana Isliko. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Semester 1, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas atau materi saya tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah profesi kependidikan. Ada 8 konsep dasar dalam pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, pengertian. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ada 4 hal penting dari konsep pendidikan menurut undang-undang tersebut, yaitu yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian dan tujuan. Yang kedua, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Yang ketiga, suasana pembelajaran itu artinya peserta tidak dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Yang keempat, kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar pelaksanaan yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Fungsi dan tujuannya dari pendidikan nasional yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, istilah dan pengertian pendidikan PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentan usia 0 sampai 6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Yang keempat, jenis, bentuk, dan layanan. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Formal berbentuk pada TK dan non-formal berbentuk pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, kelompok bermain atau taman penitipan anak. Sedangkan bentuk sederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga, lingkungan termasuk homeschooling. Yang adalah pendidikan pada masa usia dini. Pendidikan pada anak usia dini adalah tahap pembentukan pertumbuhan dan perkembangan harus dicapai dengan sukses sebelum tahap berikutnya dimulai. Jika anak gagal menyelesaikan suatu perkembangan, proses perkembangan berikutnya bisa terhambat. Froebel menyatakan bahwa masa kanak-kanak adalah masa emas atau golden age, merupakan peluang sangat besar bagi pembentukan kepribadian seseorang. Ada 2 alasan mengapa sejak usia dini penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak anak. Perkembangan intelektual yang paling cepat terjadi pada usia anak 5 tahun. Pengaruh lingkungan sosial, lingkungan keluarga, pengalaman masa usia dini, dan pengasuhan orang tua. Yang kedua, berkaitan dengan persiapan anak ke sekolah dasar. Syarat usia seseorang anak masuk ke sekolah dasar adalah usia di atas 6 tahun, diprioritaskan 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah belajar di PAUD atau TK menunjukkan perilaku intelektual, sosial, kemandirian,
yang lebih matang dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk PAUD. Yang keenam, tujuan pendidikan anak usia dini, yaitu untuk memastikan sekolah tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, seni, dan nilai-nilai agama moral. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pendidikan di sekolah dasar. Tujuan pendidikan usia dini agar anak sedini mungkin bisa cepat baca, tulis, dan berhitung, merangsang dan memfasilitasi agar anak memperoleh pengalaman sebanyak mungkin. Yang ketujuh, landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 45 Alinea 4. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 45 Pasal 28. Yang ketiga, Undang-Undang Diknas Nomor 20 Tahun 2003. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kedelapan atau yang terakhir, Developmental Appropriate Practice atau biasa disebut dengan istilah DAP. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaruan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia dini di bawah umur 8 tahun. DAP pada dasarnya berpegang pada prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. Adanya keterkaitan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pendekatan berpusat pada siswa, bukan guru. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga proses. Belajar menjadi sesuatu yang menantang, sekaligus menyenangkan, memberikan pengalaman bermakna pada anak, mampu memenuhi minat belajar anak. Sekian hasil materi yang saya berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.